terhadap Gibran itu oleh bapaknya tuh. Kan itu kan diselundupkan sebagai isu pada mahasiswa yang baru masuk tahun ini, maka mereka mengerti juga, maka mereka menuntut lagi. Kalau begitu keadaannya, bagaimana mungkin kita misalnya dalam pikiran mereka mau bersaing di dalam pasar bebas politik atau kebebasan berargumentasi kalau pada akhirnya mereka tahu Jokowi masih mempengaruhi kabinet melalui anaknya yaitu Gibran. Jadi gampangnya begitu cara melihat politik mahasiswa hari ini. Jadi ini kendati terjadi reshuffle dan apalagi reshuffle-nya itu hanya menyasar satu menteri yang berkaitan dengan dunia mahasiswa. Ini bahkan bukan reshuffle parsial ya, karena hanya satu. Ini ya menurut saya nggak ada mengaitnya dengan tuntutan mahasiswa saat ini ya. Karena itu memang dipastikan unjuk rasa itu akan terus berlanjut. Saya anggap gerakan mahasiswa tetap gerakan yang murni itu. Saya kenal cara berpikir mereka. Kan saya hampir setiap minggu bisa 3-4 kali diundang untuk bicara dengan mereka. Jadi saya tahu bahwa mereka mampu untuk melihat, bahkan melihat dengan cara yang lebih kritis dari para politisi keadaan kehidupan kita. Mereka tahu apa itu Gini ratio, mereka tahu apa itu disparitas antar kelas, mereka tahu bahwa kelas menengah itu jatuh ke kelas bawah, dan mereka sendiri mengalami bahwa mereka kekurangan kemampuan untuk mengucapkan persoalan-persoalan bangsa karena ditekan oleh rektor. Mereka tahu bahwa mereka ingin disogok oleh kekuasaan melalui bisnis tambang. Kan semua itu ada di dalam pembicaraan di sosial media, maka diskusi-diskusi mahasiswa pasti muter di sekitar situ. Tetapi yang terus-menerus ada soal ijazah Jokowi, kan itu kan beredar terus di TikTok atau di sosial media, soal fufu-fafa dibuka terus di dalam percakapan banyak talk show, macam-macam. Jadi buat mahasiswa atau anak muda umumnya tahu bahwa isu itu terus harus digeledah oleh siapa? Ya oleh presiden kan. Kan mereka menganggap berharap bahwa Pak Prabowo bisa kasih semacam statement untuk memberi janji bahwa Prabowo akan membongkar korupsi. Oleh karena itu semua korupsi yang diwariskan oleh Jokowi mesti dibongkar. Apa aja itu? Ya terutama korupsi yang potensial dilakukan oleh dinasti Jokowi. Kan itu semua yang dilaporkan oleh para aktivis, terutama oleh Ubed dan teman-teman yang lain. Jadi mereka menganggap memang harus Pak Prabowo yang ucapkan. Jadi aneh bagi mereka kalau Pak Prabowo akhirnya tidak mengucapkan pemberantasan korupsi di depan Pak Jokowi, tetapi justru memuji-muji Pak Jokowi. Kan itu yang membuat marah teman-teman mahasiswa ini. Walaupun bisa diterangkan bahwa mungkin itu strategi Pak Prabowo untuk balancing gitu, karena tekanan pada Jokowi terlalu berlebihan, maka dengan spontan Pak Prabowo berupaya untuk cari batas air yang kira-kira tidak menenggelamkan Jokowi. Kan itu intinya. Walaupun itu dilakukan atau seandainya itu pun yang jadi